Alhamdulillahilladzi anzala 'alaiha as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan dari pesantren Khairul Razikin, para ustadz, para asatizah, Ustadz Hari dan jajarannya. Ustadz Hari mewakili Ustadz Ali Murtadha yang sekarang ini sedang menjadi wakil kita mendoakan anak-anak santri di Mekah, insyaallah. Yang saya hormati ayah bunda, wali-wali santri yang alhamdulillah hari ini menghantarkan anak-anaknya ke tempat jenjang pendidikan yang mulia, yaitu Masjid Allah. Orang nyebutnya pesantren, sebenarnya kalau dalam bahasa Al-Quran bukan pesantren tapi masjid. Innama ya'muru masajid Allah. Siapa orang yang memakmurkan, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ini, ya, man amana billah, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka anak-anak yang menitipkan atau wali-wali santri yang menitipkan anak-anaknya ke masjid hanya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan semua di sini, ya insya Allah, Allah sempurnakan imannya, insya Allah wafatnya insya Allah husnul khatimah. Yang saya sayangi anak-anakku semua, anak santri yang baru saja juga memberikan persembahan tadi hadrah, juga anak-anak santri yang sudah masuk ya di kelas 8, 9, 11 dan 12. Mudah-mudahan semua anak-anak yang masuk dalam periode ajaran baru ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu dari Allah. Yang saya sayangi santri-santri baru kelas 7 dan kelas 10. Mana santri barunya? Coba angkat tangan. Kok nggak banyak ini? Boleh nggak? Yang anak-anak santri itu adanya di depan sini. Ya, boleh. Yang di belakang semuanya. Yang kelas 7 di paling depan, yang kelas 10 di belakangnya. Ayo, coba dibantu ya panitia untuk membariskan ya. Paling depan, agak depanan lagi yang anak santri sampai batas ke karpet gitu ya. Nah, yang kelas 7 di depan sampai ke sini. Ya, sampai ke sini. Ya. Saya pikir tadi bapak itu di belakang gitu ya. Ternyata anak santri gitu ya. Ini ayo. Masya Allah. Kelihatan kan kalau ini kan anak-anak santrinya. Ya. Ada yang sangat saya kenal dengan anak santri ini, namanya Umar ini. Wah, Umar ini udah jadi santri sejak 8 tahun yang lalu. Ya, diajak sama bapaknya ngebangun pesantren ini, ya, Pak Asep. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini beliau masuk di kelas 7 ya Umar ya. Alhamdulillah. Ya, coba yang kelas 7 mana kelas 7? Angkat tangannya. Masya Allah. Angkat tangan tuh yang semangat. Saya gitu ya. Mana yang kelas 7? Saya. Bu, belum dikasih makan. Kalau kesini makan dulu. Coba yang 10, yang kelas 10. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ada berapa Ustaz totalnya? Semuanya ada 54 ya, 54 santri baru. Alhamdulillah. Di sisi Allah itu seperti ya 54 juta ya, ulama
ya, yang akan meneruskan perjuangan umat Islam insya Allah. Karena jangankan 54 Bapak Ibu ya, Soekarno cuma minta 10, berikan kepadaku 10 pemuda, aku akan berubah dunia. Wah, Masya Allah, ini saya dikasih 54, Masya Allah, keguncang dunia ya. Ya, Masya Allah. Takbir. Gimana mau guncang dunia takbir yang begitu? Takbir. Begitu ya. Alhamdulillah, selamat datang anak-anakku semuanya. Mereka jadi anak-anak saya insya Allah. Namanya anak bis sabab. Ada anak bin nasab, ada anak bis sabab. Anak bin nasab ini yang keturunan kita, ya, anak keturunan kita. Anak bis sabab, anak yang kita, asbab kita lah dia mendapatkan ilmu, ya. Mana bisa lebih banyak, ya, anak bin nasab atau bis sabab? Bis sabab. Makanya senang sekali saya punya 54 anak baru, ya. Rela ya Bu ya, anaknya saya aku ya. Karena ya saya nggak punya anak laki-laki, ya, anak saya 6 perempuan semua, ya, alhamdulillah. Yang pertama masuk UI, sekarang udah lulus. Yang kedua Unpad, dokter hewan. Yang ketiga ITB, ya, perempuan ketiganya, ya. Dan 3 lagi yang masih proses, ya. Tapi alhamdulillah anak-anak bis sabab saya, anak-anak bis sabab ini sudah ada yang di Turki, sudah ada yang di Mesir, sudah ada yang di UI, ya, sudah ada yang di universitas, wah, Masya Allah, ya, apa universitas apa namanya tuh, yang tentara tuh, bukan apa, ya, kemarin tuh saya dapat laporan. Terus di UIN juga, ya, beberapa di UIN, Masya Allah. Nanti mereka akan menjadi penyambung lidah, penyambung lidahnya ulama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya menitipkan anak-anaknya di masjid ini. Saya nggak sebut santri, nggak sebut pesantren ya, pesantren itu sama asramanya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekarang menitipkan anak-anak ini ke masjid, ya. Dan itu mulia sekali, Masya Allah, ya. Banyak orang yang berpikir kalau anak dititipkan ke masjid jadi apa ya, mungkin ya karena pikirannya hanya terbatas pada duniawi, akhirnya ya mentoknya nanti jadi apa. Padahal Masya Allah, anak-anak yang dititipkan di masjid seperti ibundanya Maryam yang meletakkan anaknya di masjid. Siapa anaknya? Ya, nama anaknya Maryam. Siapa? Maryam. Ya. Apa ayatnya itu Ustaz? Bantu saya Ustaz. Idh qalat imra'atu Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء
yasha'u bighairi hisab. Allah. Maka ibu-ibu yang ada di sini sekarang seperti ibunya Maryam ini. Izqalat imratu Imran. Ingatlah ketika ibunya, ya, izqalat istrinya Imran berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ini, anakku sekarang sedang mengandung, muharraran, akan menjadi orang yang aku titipkan di masjid-Mu, ya Allah. Masya Allah, senang sekali ibunya Maryam ini. Ya Allah, alhamdulillah saya hamil, ya Allah, alhamdulillah saya hamil, insya Allah anak ini akan masuk masjid, anak ini akan melayani masjid, anak ini akan menjadikan masjid menjadi mulia. Terima kasih ya Allah. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika lahir ternyata yang lahir perempuan. Sedih ibunya Maryam. Sedih, waduh, yang dititip perempuan. Padahal saya pengen jadikan anak saya ini santri. Padahal saya pengen jadikan anak saya ini pejuang masjid, memuliakan Masjidil Aqsa. Tapi yang lahir perempuan. Wa inni sammaituha Maryam wa inni uhiruha bika wa zurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku menamainya anak ini Maryam, dan aku berdoa semoga dia terus terjaga, jangan sampai tergoda dengan syaitan, laknatullah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terlaknat. Tidak ada rotan akar pun jadi. Nggak ada anak laki-laki, ya sudah, nggak apa-apa yang perempuan dititip di masjidnya Allah. Dan ternyata walaupun perempuan, tapi dia tetap mendapatkan keajaiban demi keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan anaknya yang lahir tanpa bapak, karena terjadi keajaiban, menjadi mulia di seluruh dunia. Dan sekarang dimuliakan, bahkan over dimuliakannya. Yang harusnya menjadi nabi bahkan dimuliakan menjadi Tuhan. Dan itu Nabi Isa itu akan berdebat di antara mereka-mereka yang menganggap dirinya Tuhan. Tapi saking mulianya doa seorang ibu, sampai kemuliaannya itu sangat tinggi, mulia, over kemuliaannya itu. Saking tingginya kemuliaannya Nabi Isa itu, Masya Allah. Maka ibu-ibu yang ada di sini lebih bersyukur dibandingkan dengan ibunya Maryam. Karena ibu-ibu dititip anak laki-laki. Karena anak laki-laki ini, Masya Allah, mereka yang akan memimpin, dan kita harus jaga mereka. Kalau di India itu saya baru dapat juga datanya, ya, dari Dr. Zakir Naik yang sekarang sedang dakwah di Indonesia, dan alhamdulillah magnet rezeki mensupport dakwah beliau, karena nggak ada yang mau support, ya sudah, magnet rezeki aja yang support. Ternyata di India itu anak perempuan itu dibunuh, diaborsi. Makanya terjadi anomali di India, lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Yang normalnya itu laki-laki dan perempuan itu sama. Halo, ya, sekuatnya, ya. Itu kalau kita mau jadikan anak-anak ini kita mulia, pertama, jangan ada transaksi di dalam pendidikan. Itu yang sekarang ini saya jalankan, kita jalankan di pesantren itu. Karena memang guru saya udah bilang, pokoknya jangan jual beli di pesantren. Kadang kita lihat, ya, ada pesantren bagus, pesantren yang bagus banget, masuk berapa ya? 40 juta, 60 juta, 80 juta. Waduh, ini ibu bapak ngerasa beli pendidikan. Wah, saya mau masukin anak saya ke sana. Kenapa? Karena nanti linknya orang-orang kaya, ya kan? Terus kemudian bayar, dia beli tiap bulannya sekian juta, tiap tahunnya bayar sekian juta lagi. Saya nggak katakan salah, cuma berarti itu bukan memasukkan anaknya ke masjid.
tapi memasukkan anaknya ke hotel, namanya pesantren. Jadi pesantren ini bisa jadi hotel, bisa jadi masjid. Bapak Ibu mau jadikan apa? Kalau mau jadikan masjid, maka begitulah sistemnya. Maka Bapak Ibu semua, sekarang saya pengen ajak Bapak Ibu yang hadir di sini menjadi pejuang masjid. Siap? Nah, ini briefingnya bukan buat ada anak-anaknya dulu, belum anaknya. Bapak Ibunya dulu nih, karena mental mesti kuat. Bapak Ibu adalah para pejuang-pejuang masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti tugasnya Bapak Ibu semua mengabarkan kepada keluarga ada satu masjid yang perlu kita dukung, kita sokong untuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nomor rekeningnya, silakan bersedekah sebanyak-banyaknya ke masjid ini. Begitu caranya. Namanya partisipasi. Sedekah kita nggak terima bayaran, kita terimanya sedekah. Sedekah itu ada kadang-kadang banyak, ada kadang-kadang banyak banget. Iya, itu sedekah. Ya, kalau bisnis kadang-kadang untung, kadang-kadang nggak untung, itu bisnis. Tapi kalau sedekah kadang-kadang banyak, kadang-kadang banyak banget. Alhamdulillah. Makanya di sini Bismillah. Niatkan ibu-ibu semua, bapak ibu semua, uang yang ditransfer ke yayasan ini nggak boleh dianggap saya beli fasilitas pendidikan, nggak bisa kayak gitu. Bismillah ya. Niatnya mesti benar. Kita rapihin niat kita, pengen jadiin anak-anak ini semulia Maryam, semulia Nabi Isa alaihi salam. Kita ingin menjadikan anak-anak ini sebagai penerus kita nanti sampai Islam ini tegak, sangat mulia, dimuliakan oleh semua orang. Maka mereka adalah para penerus-penerus kita. Maka dimulai dari apa? Dimulai dari niat Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Ya Allah, alhamdulillah, ini waktunya awal bulan, saya mau sedekah di awal. Jadi jangan belanja dulu, Bu. Kalau terima gaji dari suami. Halo. Kalau terima gaji dari suami, langsung keingetannya, saya kan pejuang Allah, saya kan pejuang masjid. Masjid-masjid mana yang perlu saya sedekahkan hari ini? Begitu. Jadi setiap bulan langsung mikir, alhamdulillah abang, terima kasih, aku dapat gaji 100 juta bulan ini. Oh sedikit ya, 200 juta bulan ini. Sedikit. Udah cukup. Oh 300 juta bulan ini. Makasih bang, 300 juta. Langsung mikir tuh, kayaknya 10% bisa kayaknya. Kayaknya saya bisa hidup dengan 90% bisa saya kayaknya. Maka langsung tuh 30 juta bagi-bagi ke masjid yang mana. Langsung saya adalah pejuang masjid. Ya, 27 jutanya ditransfernya ke sini. 3 jutanya bagi-bagi ke masjid lain. Kenapa? Karena anak saya lagi berjuang di situ, dan nanti duit itu kami akan kelola di sini tanpa melihat siapa-siapa anak ini, latar belakangnya seperti apa. Ada yang kaya, ada yang kaya banget, ada yang setengah, ada yang belum, ada yang yatim di sini. Kalau yatim nggak ada tes di sini. Yatim nggak ada tes, masuk. Nah kita nggak akan beda-bedakan ini. Kamu yatim, nggak ada setoran dari bapaknya. Ya bapaknya udah mati. Ya, bapaknya udah meninggal, nggak ada setoran. Yang ini setorannya banyak, oh kita muliakan, ini nggak ada. Maka di sini anak-anak kita sama rata. Siap, Bapak Ibu mentalnya begitu? Jadi jangan mikir begini. Yang lain kira-kira bayarnya berapa? Bu, ibu sedekah berapa bu? Ibu sedekahnya berapa? Nggak boleh begitu. Udah sedekah nih, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau berjuang untuk anak saya. Kadang-kadang malah begini. Ini prinsipnya nih, makanya ini namanya anak bisabab. Ibu-ibu juga, bapak ibu harus punya anak bisabab juga. Siapa yang di sini pengen anaknya soleh-soleha? Insya Allah ya, semuanya soleh-soleha. Caranya solehkan anak orang lain. Begitu caranya. Jadi caranya solehkan anak orang lain. Kadang-kadang nanya sama Ustadz, ada nggak yang perlu jadi wali asuh?
Terbuka nggak peluang jadi wali asuh? Wali asuh ini di sini anak santri, gitu ya. Kalau seandainya dia nggak ada yang wali santrinya, kita jadikan wali asuh. Nah, wali asuh ini bisa 10 orang, bisa 20 orang. Saya mau dong Ustadz jadi wali asuh itu tiap bulan saya 50.000, boleh Ustadz ya? Boleh, 50.000 buat wali asuh. Malah begitu, ibu bisa ngajak orang, malah ngajak keluarga, kamu mau nggak anak kamu soleh? Bagaimana caranya? Tuh di sono ada satu pesantren yang dia tidak menerapkan bayaran, tapi menerapkannya itu sedekah untuk wali asuh. Kamu mau nggak anak kamu ya soleh-soleha, sukseskan atau solehkan anak orang lain yang ada di sana 50.000 per bulan. Begitu caranya, insya Allah. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz, anaknya bagaimana tuh? Yang pertama masuk UI, yang kedua masuk UNPAD, yang ketiga masuk ITB, perempuan semua. Yang ITB ini Bapak Ibu semua tanpa tes, dilamar untuk masuk ITB. UNPAD tanpa tes, dilamar masuk UNPAD. Kakaknya aja nih yang UI ini, karena dia nggak kuat untuk merantau. Dia pengennya dekat sama orang tua. Aku mau dekat sama orang tua. Aku dilamar di mana-mana, di pesantren apa, di kuliah yang mana, aku nggak mau. Kenapa? Karena aku mau dekat sama orang tua. Ya udah, kalau mau dekat sama orang tua, kuliahnya di UI. Ya udah, aku akan tes. Ikut tes, lulus juga. Banyak yang tanya, Ustadz bagaimana caranya itu? Kok bisa anak-anaknya tuh lulus gitu ke pesantren ternama? Sederhana, caranya sukseskan anak orang lain. Itu cara saya. Cara saya begitu, makanya ini anak-anak di sini saya senang sekali. Kenapa? Berarti ini adalah bahan baku bagi saya agar anak saya lebih soleh dari yang sebelumnya. Saya solehkan mereka, maka anak saya Allah yang jaga. Karena sekarang ini nggak gampang bikin anak soleh nih, betul tidak? Ya, aduh, entah di mana tuh di sono, kagak dikasih makan, emaknya digampar. Gitu. Makanan apaan nih? Baskom dibanting, ada yang dipukul gitu. Karena mau beli motor kagak dikasih, kena narkoba, digebukin. Itu kenapa itu? Ada yang menggugat warisan orang tuanya di pengadilan. Ada yang dua nih anak perempuan ngebawa ibunya ke panti jompo, dibuat di situ keluar pernyataan, pernah dengar tuh? Viral tuh kemarin tuh. Bahwa dia tidak bertanggung jawab untuk mengambil ibunya lagi, nggak boleh gitu ya. Ditanda tangan. Itu nggak gampang. Bikin anak soleh itu nggak gampang di zaman sekarang ini. Ya. Karena saya punya anak perempuan, bingung juga ya Allah, sekarang ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, Instagram, macam-macam nih anak lihat. Kita nggak tahu. Di sini mereka belajar 7 tahun, 6 tahun belajar di sini, nonton film horor 2 jam, tauhidnya hilang. Tuh dipikir apa? Mungkin kalau ada yang tadi itu ya, apa sih sekarang itu ya? Pengabdi setan, gitu. Judulnya tuh ya. Tuh ada tuh ya, apa yang di pinggir itu tuh. Pas keluar Juanda itu ada tuh poster gede banget tuh. Terus pas saya masuk tuh, ya Allah, dekat kantor makhluk rezeki lah gitu. Ya, apa judulnya itu ya? Aduh, masya Allah. Itu tauhid langsung hilang. Kenapa? Karena itu pendidikan paling masuk ke dalam pikiran manusia itu film. Lah film sekarang yang laku nomor 1 horor, 2 horor, 3 horor, 4 horor, 5 horor. Halo? Sadar kan ya Bapak Ibu semua nih keadaan kayak gini nih? Sadar kan? Kita nggak tahu anak kita kok bisa sih mereka sukanya sama horor. Ya, masyarakat kita IQ-nya kan 78 Bapak Ibu. Mirip sama simpanse. Di simpanse itu 78 IQ-nya. Indonesia ini rata-rata IQ-nya 78. Itu data. Mau bagaimana lagi, masyarakat kita begitu. Akhirnya tugas dan tanggung jawab kita ini lebih menantang dibandingkan dengan orang-orang di luar negara kita ini. Lebih menantang sekarang. Bismillah, karena lebih menantang pahalanya juga lebih banyak. Jadi bismillah, kita mulai dari niat yang baik. Siapa mau jadi pejuang Allah Bapak Ibu? Siapa mau jadi pejuang masjid? Bismillah, insya Allah ya. Karena kita nggak mau berhenti sampai di sini. Udah banyak yang nawarin tanah, banyak yang nawarin tempat, banyak yang nawarin macam-macam. Kemarin tuh sampai ada di Bandung itu, saya bilang, Bun, tahan dulu, saya bilang, tahan dulu, biar kita rapihin dulu ya.
Khairul Razikin Bandung, kan kita Khairul Razikin aja udah 4 nih. Minggu depan saya meresmikan yang Tegal gitu. Padahal Masya Allah tahan dulu ya. Tapi nggak bisa nahan. Kenapa? Karena tuntutan masyarakat ini begitu besar. Dan Masya Allah Bapak Ibu semua, saya sudah melihat keberkahan sistem pendidikan seperti ini. Betul Ustaz-Ustaz ya, anak-anak ini lebih gampang kita atur. Benar, lebih gampang diatur. Saya pernah ngisi di satu sekolah, itu biaya masuknya 125 juta Pak. Halo? Itu gaji berapa tahun itu? 125 juta masuknya anak itu. Saya ngisi ceramah di situ, anak-anaknya nggak ada yang mau dengerin. Kenapa? Bapakku lebih kaya daripada guru kamu, daripada guru saya yang ada di depan ini. Bapak saya lebih kaya, kenapa saya harus dengerin kamu? Lebih baik saya dengerin bapak saya. Saya tuh udah bayar mahal di sini 10 juta per bulan. Kenapa makanannya kayak begini? Banting makanan, ada CCTV. Bapak-bapak pas mau nampar begini, Pak Satis, astagfirullah. Astagfirullahnya bukan karena Allah, karena CCTV. Ya, kita memang nggak boleh ngegampar, gitu ya. Emang nggak boleh sama sekali. Di sini ya ada satu prinsip, tapi ini kita aja Bu ya, gitu. Nggak boleh ngomongin ke anak-anak. Anak-anak mau udah, pokoknya terima aja udah. Ya, Bismillah. Ini sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikan kita pilih seperti ini karena nasihat dari guru saya. Kamu tuh mau bangun pesantren, mau bangun masjid, apa mau bangun hotel? Kalau mau bangun hotel silahkan terapkan biaya, itu hotel namanya. Halal nggak? Halal. Sah nggak? Sah. Boleh. Kalau kamu bangun hotel, tapi ya hotel itu masuk biaya, bayar, keluar, udah nggak ada ikatan sama hotel itu. Tapi kalau bangun masjid beda, kata guru saya tuh. Nah, kita mau bangun masjid atau bangun hotel? Nah, ini anak-anak sekarang. Anak-anak mau masuk masjid atau masuk hotel? Masuk masjid. Bismillah, masjid Allah itu nikmat, ya. Bangunnya itu jam 3 pagi. Ya. Tuh di masjid ya, bangunnya jam 3 pagi, sholat tahajud, zikir, wirid, ya. Habis itu belajar, ngantuk-ngantuk sholat duha, makan terlambat. Enggak lah, makan di sini tepat waktu ya. Bahkan di sini kadang-kadang banyak yang ngasih makanan. Ibu-ibu kalau lebih makanan taruh aja sini. Ya, kelebihan makanan takut basi di rumah, kirim ke sini. Ya. Ini yang paling jauh dari mana? Papua. Sorong. Kok jauh banget Bu? Masya Allah. Iya Bu, yang mana yang Sorong? Ibu, ini Masya Allah ganteng amat. Dari Sorong. Iya. Tapi aslinya bukan Sorong pastinya. Sulawesi. Oh, orang Solo. Sulawesi. Saya juga Sulawesi. Sulawesi ya, Masya Allah. Bismillah, insya Allah jadi ulama. Nanti ibu kalau makanannya lebih kirim ke sini. Jauh banget Ustaz. Ini mau pakai apa? Ada yang 20 juz, ada yang 15 juz, ada yang 10 juz, ada yang belinya juz mangga depan, ada yang awalnya tuh Iqra 2, masuk sini Iqra 2. Alhamdulillah jadi hafiz Quran juga. Kenapa kita harus jadi hafiz Quran? Karena waktu itu nggak bisa diulang kembali. Ini Ustadz kalau mau disuruh ngulang lagi, gitu, Ustadz ngulang lagi waktu SMP belajar, udah nggak bisa. Siapa yang bisa di sini ngulang waktu? Cuma film doang, namanya penjelajah waktu. Iya, time traveler. Tapi kalau kita waktu kemarin udah nggak bisa diulang. Nah maka kalian ini waktu yang terbaiknya nih investasikan dulu ke Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran masuk dalam jiwa, masuk dalam hati, dinikmati, dicintai, ya maka insya Allah Al-Quran ini akan mendorong ilmu-ilmu yang lain. Itu secara ya
teorinya. Nanti anak-anakku semuanya kalau ada yang ngeluh, aduh Ustaz, kok Quran melulu sih, Quran melulu. Enggak, tenang, di sini ada main bola juga. Sini ada main bola, main basket, apalagi Ustaz? Berenang ya, badminton ada. Cuma main golf aja nggak ada di sini. Insya Allah nanti kita jalan-jalan ke UI sana ya, kemudian jalan-jalan ke taman sana. Itu untuk memberikan refreshing. Kita camping setiap tahun ya, ke gunung. Kita kan punya gunung juga ya. Desa wisata magnet rezeki. Jadi kalau udah mulai aduh pusing banget, kita jadi ajak aja ya. Jadi bismillah insya Allah ya. Pertama magnet rezeki, yang kedua Al-Qur'an, yang ketiga adalah pendidikan umum. Jadi kalian juga mendapatkan pendidikan umum seperti fisika, kimia, matematika, biologi ya. Nah, hal-hal yang seperti itu, yang ilmu-ilmu dasar kalian juga dapat. Nah, insya Allah ya, kalian insya Allah di tempat yang tepat ya, tinggal yang banyak yang sabar. Nih ibu, mulai dari sekarang lepas tangan cium di rumah, jangan ngingetin mereka lagi. Karena ketika ibu nangis di rumah, netes air mata di rumah karena ingin rindu sama anak, anaknya di sini langsung black out, kagak bisa belajar. Ya Bu ya. Halo. Apalagi yang dari Sorong Papua nih. Ya Allah, kangen banget, mau pergi ngitung-ngitung. Tiketnya 2 juta. Jangan diingat udah. Bismillah. Ya, ada, cuma itu nggak usah dicontoh ya. Ada temen saya itu, yang orang tuanya itu ngirimin anaknya ke Madinah sejak umur kayak gini. Umur kayak gini langsung ke Madinah. Anaknya nangis-nangis di sono gitu kan. Biarin, kalau nggak dibuang kagak jadi kamu. Gitu. Ya, memang jadi, akhirnya jadi kiai. Jadi kiai. Coba kita belum level itu kayak gini ya. Ya. Kita mah yang penting bismillah, insya Allah. Anak jangan diinget-inget Bu. Pak jangan diinget-inget. Gitu. Kayaknya Bapak malah seneng kayaknya. Ustaz, cuma di rumah berantem mulu Ustaz. Yang anak bejewer mulu. Ya. Alhamdulillah gitu pergi ke pesantren. Seneng banget ya. Bismillah insya Allah ya. Nih kalian juga gak usah inget-inget orang tuanya. Sampai di sini udah langsung. Siapa teman yang bisa saya langsung jadiin teman? Ya. Coba lihat kanan kirinya, lihat kanan kiri. Nah ini teman baru nih. Lihat kanan, lihat kiri. Lihat kanan, lihat kirinya. Ini teman-teman baru. Bismillah ya. Yang di sana lupain nih. Ya. Teman-teman yang di sana itu ya itu masa lalu. Nah sekarang masa kini. Kalian punya teman-teman, insya Allah ini kayaknya cocok nih saya jadi striker nih. Kayaknya dia mau back ini kayaknya nih. Dipikirnya main mulu di sini. Nggak apa-apa, namanya anak-anak. Jadi Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillah. Dengan semangat memuliakan agama Allah, dengan semangat memuliakan masjid Allah, dengan semangat memberikan bekal-bekal terbaik bagi anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak soleh yang membanggakan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Maka dengan niat itulah bismillah insya Allah kita akan menitipkan anak-anak ini ke tempat yang mulia, ke tempat terbaik dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah itu kita berjuang sama-sama. Anak-anak siap berjuang? Siap berjuang? Ya. Berjuang di bidang pendidikan, siap berjuang? Ya. Asatizah ini mereka siap berjuang. Mereka mengorbankan waktunya 24 jam untuk memikirkan pesantren ini, memikirkan masjid ini. Mereka nggak kerja di tempat lain, mereka nggak ngurusin yang lain, mereka ngurus gitu kan bagaimana pesantren ini bisa berjaya. Maka mereka adalah orang tua kedua bagi kalian. Siap anak-anak pesantren? Mereka adalah mereka adalah orang tua kita. Maka namanya orang tua kita muliakan, ya kita muliakan mereka, kita doakan dalam hati. Ibu-ibu, bapak-bapak berjuang juga di rumah, berjuang untuk mendoakan mereka. Saya pernah ditanya, Ustaz, pendidikan terbaik bagi anak-anak itu apa? Tahajud yang ikhlas bagi anak itu adalah pendidikan terbaik bagi mereka. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya ingin anaknya sukses di sini,
berjuanglah juga di sana. Jangan anak-anak di sini tahajud terus, ya ibunya mau, bapak ibunya molor aja, ya di rumah. Kita imbangin, minimal seminggu sekali, 2 minggu sekali tahajud, doakan khusus yang kuat buat anak. Setelah itu, ya Allah, aku ingin mendapatkan keberkahan. Dan subhanallah, banyak yang dapatin keberkahan. Anaknya nyantri di sini, orang tuanya dapat keajaiban. Banyak, ya. Dan pesan saya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang belum kenal ilmu magnet rezeki, kita sama-sama belajar. Makanya yang saya suka di sini, anak-anaknya belajar, orang tuanya juga belajar, karena kurikulum kita juga lengkap, sehingga orang tua juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu magnet rezeki. Demikian Bapak Ibu semuanya, selamat berjuang, selamat belajar untuk anak-anakku semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita. Dan mungkin Bapak Ibu semua nanti sambil sempatin itu, di sana ada daftar nama-nama orang-orang yang mewakafkan rezekinya untuk tanah ini. Bapak Ibu lihat ke situ sambil bacain Al-Fatihah. Nggak usah satu persatu semuanya aja. Kalau satu persatu 1000 orang. Ya, lihatin nama-namanya dibaca. Oh ini baca. Kirimkan Al-Fatihah buat mereka, ya, karena mereka adalah para pewakaf. Dan Bapak Ibu juga bisa menjadi pewakaf. Jadi kita mengajak Bapak Ibu semua jadi pewakaf. Pewakaf 1 meter tanah, itu tanah dan bangunannya 3 juta rupiah. Tanah dan bangunan. Nah, jadi ini semua tanah wakaf. 1 meter persegi itu 3 juta rupiah. Bisa dicicil 50.000 per bulan. Berarti selama 60 bulan. Ini nggak kerasa, 50.000 mah udah kayak makan bakso 2 mangkok kan, ya kan? Ya udah, saya hari ini nggak makan bakso 2 mangkok gitu kan, ya, untuk 50.000 1 bulan loh, 1 bulan 50.000 saya mau wakaf. Nanti daftarnya ke Robi, nanti ada informasinya. Jadi yang mau wakaf, yuk bismillah. Jangan tanya itu wali santri yang itu berapa meter dia, gitu. Jangan ditanya. Saya mah udah, ini amal untuk diri saya sendiri. Ada yang amalnya buat orang tuanya, buat keluarganya, buat nama bapaknya. Di situ ada disebut nama-nama bapaknya, di situ ada nama ibu-ibunya. Nanti dilihat situ, baca Al-Fatihah buat mereka. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Anak-anakku siap belajar? Siap. Semangat belajar? Siap. Bismillah, insyaallah, ya. Terima kasih. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, beberapa derajat ditinggikan derajatnya, ya. Nah, ilmu apa? Tentunya di sini adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya ilmu, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah tinggi derajatnya di sisi Allah, akhirnya dimudahkan semua hidup kita di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمد.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Hari ini ya Allah datang anak-anak kami yang baru ya Allah, datang tamu-tamu kami ya Allah untuk memuliakan masjid-Mu ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, murnikan niat kami ya Allah, ikhlaskan niat kami ya Allah, semata-mata untuk memuliakan dan meninggikan derajat kalimat agung-Mu di masjid-Mu yang mulia. Ya Allah, jadikan anak-anak ini ya Allah yang hadir semua ya Allah jadi anak yang saleh ya Allah, anak yang mudah menghafalkan Quran, anak yang mudah mencintai agama-Mu, anak yang lezat dalam salatnya, khusyuk dalam tahajudnya. Ya Allah, mudahkan anak-anak ini yang hadir hari ini ya Allah berprestasi ya Allah, lebih daripada teman-temannya di luar ya Allah, lebih daripada siapapun yang tidak memegang Al-Quran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Engkaulah yang maha memberikan rezeki, berikan rezeki yang terbaik bagi orang tua mereka ya Allah, mereka wali-wali santri yang telah memilih masjid-Mu sebagai jalan untuk memuliakan agama-Mu. Maka berkahi rezeki mereka ya Allah, karena di balik ilmu yang benar ada rezeki yang tak terbatas. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, buka rezeki wali-wali santri ini ya Allah sebanyak-banyaknya ya Allah, sebanyak-banyaknya ya Allah, sehingga mereka bisa memuliakan apapun dari dakwah-Mu ya Allah. Ya Allah, muliakan para asatizah ya Allah, mereka telah berjuang memberikan kontribusinya ya Allah untuk agama-Mu ya Allah, maka Engkau pasti membalas yang terbaik. Maka ikhlaskan niat mereka, sabarkan hati mereka, jernihkan pikiran mereka, jadikan mereka cinta dengan anak-anak ya Allah sebagaimana mereka cinta dengan syurga-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan doa kami, jadikan perhimpunan kami ini ya Allah adalah perhimpunan yang akan menghantarkan kami ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan kami berkumpul di tempat ini ya Allah juga berkumpul nanti di syurga-Mu. Ya Allah, berkahi para muwakif, para donatur, para muhsinin, orang-orang yang berjasa dalam membangun dan memberikan kontribusinya untuk masjid dan pesantren ini ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Jadikan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 1 juta rupiah, 2 juta rupiah yang mereka kirimkan ke tempat ini ya Allah, Engkau lipat gandakan sebanyak-banyaknya sampai tanpa batas. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم. بالله التوفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.